sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 13 September 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini tanggal 13 September 2021, gereja menyiapkan sebuah bacaan Injil yang luar biasa tentang seorang perwira yang rendah hati dan penuh iman. Sampai-sampai Yesus sendiri mengatakan, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Luar biasa. Mari kita membaca Injil hari ini, firman Tuhan hari ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan pedoman bagi hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku itu juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar dari perwira ini yang dipuji sangat beriman oleh Tuhan Yesus. Pertama, perwira ini sungguh-sungguh baik hati. Dia perwira bukan orang Yahudi, tetapi begitu dekat dan menghargai orang Yahudi. Dia mengerti dan menghargai budaya di mana dia tinggal. Bahkan
dia menghargai hambanya. Padahal hamba atau budak itu adalah orang yang pada zaman itu sudah lunas dibayar, sehingga sudah menjadi hak milik tuannya. Tetapi status itu tidak dianggap sebagai hak sebagai tuan terhadap hamba, melainkan memandang hambanya sebagai pribadi manusia, sama-sama manusia. Maka dikatakan di situ, dia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Bahkan perwira itu menghargai hambanya. Yang kedua, dia minta tolong kepada tua-tua Yahudi supaya memanggil Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan hamba itu. Berarti perwira itu bukan hanya menghargai hambanya, tetapi sungguh-sungguh mengasihi dan bahkan peduli terhadap kesehatannya, terhadap keselamatannya. Sampai-sampai dia meminta kepada tua-tua Yahudi untuk mengundang Yesus datang dan menyembuhkan. Dan tua-tua Yahudi mau. Kenapa? Karena perwira itu dikatakan sangat menghargai bangsa kita. Menghargai itu kata kuncinya. Menghormati. Bahkan rumah ibadat mereka yang bantu banyak itu perwira ini. Perwira ini sangat rendah hati dan juga beriman. Buktinya apa? Mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Apakah itu lambang kesombongan? Dia tidak mau datang sendiri? Bukan. Justru perwira itu tahu adat istiadat orang Yahudi. Orang kafir selain Yahudi, orang Roma, perwira itu orang Roma, tidak pantas atau tidak berhak, tidak layak bertemu dan berbicara dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai ngobrol sama orang asing, non-Yahudi, najis, harus membersihkan diri. Dan perwira itu tahu. Maka dia menghargai keyakinan itu, tradisi itu. Karena itu meminta orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Dan tua-tua Yahudi itu mau bersedia. Kenapa? Karena perwira itu terkenal baik hati. Itu maksudnya. Maka perwira itu percaya dan meminta Yesus datang. Dan Yesus tahu, wah perwira ini luar biasa. Maka dia datang. Dan yang lebih menarik lagi, ketika sudah dekat rumah perwira itu mengatakan, jangan repot-repot. Tadi itu saya minta Tuhan itu tinggal ngomong aja, selesai persoalannya. Dan yang menarik dia mengatakan, karena saya adalah seorang bawahan. Loh. Yang di bawahnya ada lagi prajurit. Dia tidak mengatakan, karena saya seorang perwira. Di bawah saya ada prajurit. Kalau saya mengatakan kepada prajurit, pergi dia pergi, datang dia datang. Tidak. Dia mengatakan, karena saya adalah seorang bawahan. Luar biasa, rendah hati sekali. Dan dari pengalamannya perwira itu mengerti bahwa ketaatan dan kerendahan hati, iman itu berlaku untuk Tuhan Yesus dan hambanya. Pengalaman hidupnya sehari-hari dia renungkan, dia pahami sebagai gambaran terhadap hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia bawahan, masih ada bawahan lagi. Dan bawahannya itu taat kepadanya. Ketika diminta pergi-pergi, datang-datang. Maka seperti itulah dia menghayati dirinya hubungannya dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, karena itu perwira itu mengatakan kepada utusannya supaya Tuhan Yesus tinggal ngomong aja, hambaku itu pasti sembuh. Wow, dan Tuhan langsung merasa ini luar biasa perwira ini. Karena itu dia menjadikannya sebagai kesaksian. Dia berpaling kepada murid-muridnya dan semua yang mengikuti dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel. Jadi para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar dari perwira yang rendah hati ini. Pertama, memandang diri jangan sebagai pribadi yang berstatus tinggi, jangan. Karena di atasnya masih ada atasan lagi. Di atas kita masih ada atasan lagi, masih ada Tuhan. Maka pandanglah diri kita sebagai hamba atau sebagai bawahan. Seperti Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Yang kedua, hargailah orang lain. Bukan karena statusnya, tetapi karena dia adalah sama-sama pribadi manusia yang bermartabat. Kita semua adalah pribadi manusia yang bermartabat, dan martabat kita adalah luhur, yaitu putra-putri kesayangan Allah Bapa di surga. Tidak masalah kedudukannya, tidak masalah kekayaannya, tetapi semua bermartabat, martabatnya luhur, yaitu sebagai putra-putri kesayangan Allah. Kita belajar dari perwira itu, yang bahkan menghargai hambanya yang sakit dan mendekati kematian, dan peduli dan bertindak terhadap saudara-saudarinya yang membutuhkan, kendati dia seorang hamba. Yang kedua, menghargai kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat di tempat kita hidup. Jangan merasa kita lebih pintar, lebih hebat, budaya kita lebih tinggi, jangan. Kita menghargai semua orang sama sebagai putra-putri kesayangan Bapa. Kemudian tentu percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tidak harus datang, tidak harus begini-begini mendoakan, tidak. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, melampaui ruang dan waktu, melampaui batas-batas apapun juga, melampaui batas kematian bahkan, karena Tuhan sudah bangkit. Karena itu kita bisa belajar beriman seperti perwira ini. Dan kalau kita mengalami kesulitan, berdoa kepada Tuhan seperti perwira ini. Tuhan, tidak usah repot-repot. Tuhan bersabda saja, persoalan saya akan selesai. Saya pasti akan sembuh. Iman yang meskipun kita tidak melihat, tetapi kita bisa membayangkan kuasa Allah yang begitu besar, terutama kuasa yang mengalir dari cintanya yang tak terbatas kepada kita. Maka mari, saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita belajar dari perwira yang dianggap kafir oleh orang Yahudi karena bangsa Romawi. Tetapi ternyata sebagai pribadi mempunyai iman yang begitu besar, mempunyai sikap yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, kerendahan hati, rasa hormat yang tulus, dan kemudian iman yang mendalam. Siapakah kita ini? Kita sebetulnya bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Bahkan bisa menjadi hambanya pun adalah kehormatan. Maka mari kita mengenali diri kita di mata Tuhan, seorang berdosa yang ditebus, seorang hamba yang dikasihi, seorang yang tidak berarti, tetapi begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga kita bisa mendasarkan hidup kita pada rasa syukur dan kepercayaan penuh kepada Allah yang sangat mengasihi kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati pekerjaan kita, keluarga kita, dengan perlindungan, kesehatan, dan berkat damai sejahtera. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin, 13 September 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.